Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur dengan bertambahnya ketaatan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini merupakan sebuah kenikmatan besar yang kita syukuri, bahwasanya walaupun cuaca yang kurang mendukung, tetapi kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk berkumpul di rumahnya Allah, mengkaji setiap nasihat yang disampaikan oleh Allah di dalam kitabnya dan di dalam as-sunnah. Maka semakin besar ujian yang kita dapatkan kalau kita akan melakukan satu ibadah, maka semakin besar pahala yang akan kita petik dan akan kita peroleh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, inna idamal jaza ma'a idamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu disertai dengan besarnya ujian yang kita peroleh. Ini adalah di waktu yang sangat kurang mendukung untuk belajar. Kita tentunya akan indah membayangkan kalau di rumah sambil membuat teh yang hangat, mencicipi pisang goreng yang hangat pula. Tapi kita relakan untuk meninggalkan itu semuanya untuk berkumpul di rumahnya Allah. Semakin besar ujian yang didapatkan ketika melakukan sesuatu, maka semakin besar pahalanya insya Allah. Moga-moga nanti habis ini ada teh hangat yang keluar untuk kita. Gak jadi dapat pahala kalau gitu. Enggak. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, sesungguhnya kalau kita akan melakukan sebuah safar yang panjang dan safar yang jauh, pastinya kita ini akan bertanya kepada seseorang di antara sahabat kita dan teman kita yang pernah melakukan safar di tempat yang kita akan tuju. Contoh yang paling gampang, Bapak kalau belum pernah haji ataupun melaksanakan umrah, tentunya Bapak akan banyak bertanya-tanya di dalam hatinya dan pikirannya, kira-kira apa yang harus saya lakukan ketika akan haji dan umrah, apa yang saya harus persiapkan, dan bagaimana keadaan di sana. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan mencari di antara kontak telepon yang kita miliki, di antara teman-teman kita yang sudah pernah haji ataupun sudah pernah umrah. Kita cari, kalau kita ketemu, kita banyak bertanya kepada teman dan sahabat kita, siapa yang sudah melaksanakan haji, apa yang harus dilakukan, apa persiapan yang perlu dilakukan, dan bagaimana keadaan di sana. Itulah untuk menjawab rasa penasaran kita, supaya safar yang kita akan lakukan menjadi safar yang menyenangkan ketika kita faham bagaimana sifat safar dan bagaimana keadaan di tempat yang akan kita tuju. Tentunya kita juga kemudian akan merasa rugi kalau kemudian kita akan menuju kepada satu tempat, lalu kita tidak bertanya tentang tempat yang kita tuju. Akhirnya kita tidak mengetahui bagaimana keadaan di tempat yang kita tuju. Orang ingin ke Mekah ketika haji dan umrah, tapi dia tidak mau bertanya. Dia tidak tahu kalau di Mekah itu lagi musim yang sangat dingin. Apa yang dia lakukan? Dia safar, dia tidak membawa jaket yang banyak, dia tidak membawa kaos kaki yang banyak, sampai akhirnya dia kedinginan di kota Mekah. Dia tidak khusyuk melaksanakan tawaf, dia tidak khusyuk untuk melaksanakan itikaf. Hanya satu, disebabkan karena dia tidak paham keadaan Mekah sedang dingin ketika dia tidak bertanya kepada orang yang pernah atau orang yang baru saja pulang dari umrah. Inilah kerugian yang didapatkan kalau kita tidak mengetahui sifat tempat yang akan kita tuju. Apa kaitannya dengan tema yang akan kita bahas? Kaitannya erat. Itu merupakan tamsil dan merupakan perumpamaan bahwasanya di dalam kehidupan yang lebih luas, pada dasarnya kehidupan kita ini adalah safar. Bukankah kehidupan kita ini adalah memiliki dua safar? Safar yang pertama adalah safar pendek, safar yang kedua adalah safar yang panjang. Safar yang pendek adalah safar yang sering kita lakukan di dalam kehidupan kita. Intiqalul makan ilal makan, kata Syekh Utsaimin. Yang dinamakan safar itu adalah pindahnya kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu safar pendek yang kita lakukan dalam kehidupan. Apa sih artinya safar, Pak? Artinya safar itu artinya bana
wa awdhuha. Dinamakan perjalanan itu di dalam bahasa Arab itu bukan tanpa makna. Karena kata di dalam bahasa Arab itu ada maknanya masing-masing, kayak orang Jawa. Jawa itu kalau memberikan nama kadang-kadang ada maknanya. Kenapa disebut garwo? Segaring nyawa, karena belahan jiwa. Sama pula nama di dalam bahasa Arab pun ada beberapa nama yang mempunyai makna. Kenapa sih perjalanan itu dinamakan safar? Perjalanan itu dinamakan safar artinya adalah jelas karena hakikatnya manusia itu akan kelihatan identitas aslinya kalau safar. Makanya Umar bin Khattab, ini sedikit bicara tentang safar. Umar bin Khattab itu kalau diberitahu tentang seseorang, orang itu salih dan orang itu sabar, maka Umar bin Khattab tidak langsung percaya. Amirul Mukminin Umar bin Khattab langsung bertanya, hal safar tama'ahu, pernah nggak kamu safar sama dia? Kalau orang itu lalu mengatakan naam safar tumahu, saya pernah safar sama dia, maka langsung Umar bin Khattab membenarkan apa yang diucapkan oleh orang itu ketika dia sudah melaksanakan safar bersamanya. Kenapa? Safar itu tunbi, menceritakan kepada kita identitas kita yang asli dan identitas kita dan sahabat kita itu nampak ketika safar. Makanya Bapak kalau kenal seseorang yang ada di sampingnya Bapak tapi belum pernah safar, Bapak belum tahu karakter dia yang asli-aslinya sampai Bapak itu safar. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau mendapati ada orang yang berkata dia salih dan sabar, maka sama, hal safar tamahu, pernah safar enggak sama dia? Belum pernah. Kadzabta. Lalu kemudian langsung serta merta Umar bin Khattab berkata, kadzabta, bohong, dusta kamu. Kamu tidak boleh menyebutnya sabar dan salih sampai kamu tahu bagaimana hakikatnya di dalam safar. Maka sesungguhnya di dalam kehidupan kita ini adalah musafir. Musafir yang pendek adalah musafir ketika kita di dunia. Ketika kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lain kita safar. Bapak pindah dari kota asalnya pindah ke Bekasi, pindah ke Jagapermai. Hari ini di dekat asalam rumahnya, itu safar. Dan kita pun akan pindah lagi. Mungkin kita pindah ke Bandung. Ada yang safar ke Malaysia, ada yang safar ke Dubai dan sebagainya. Itulah safar di dunia. Safar yang pendek, safar yang sifatnya terjadi dalam kehidupan dunia yang singkat serta fana. Tetapi ada safar yang kedua Bapak. Safar itu adalah safarun ba'id, safar yang paling panjang. Safar yang akan dilewati oleh setiap dari kita. Bahwasanya pasti keniscayaan kita akan melewati safar yang panjang. Safar yang panjang itu adalah safar dari perjalanan manusia ketika dia menutup mata sampai kemudian dia berpindah ke alam barzakh, lalu kemudian dia berkumpul di padang mahsyar sampai dia dikumpulkan oleh Allah dan diputuskan nasibnya dengan amal itu, apakah dia di surga ataukah neraka. Itu safar yang ba'id, itu safar yang panjang. Dan kita semua itu calon musafir di dalam safar yang panjang. Perkataan itu kita nukil dari apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata di dalam salah satu atsar, ketika beliau itu ditenangkan oleh anaknya, ketika anaknya mendapati ayahnya itu nangis, madza yubkika, yang membuatmu nangis itu apa sih ayah? Kenapa kamu itu kok nangis? Lalu kemudian Abu Hurairah menjawab apa yang disampaikan oleh anaknya, tulus safar qillatul a'mal falam nadri al mahbid am akuna fil jannah am akuna fin nar. Maka Abu Hurairah lalu menjawab apa yang ditanyakan oleh anaknya ketika dia menangis. Maka saat itu Abu Hurairah berada pada gerbang sakaratul maut, di dalam sakitnya yang parah. Maka kemudian Abu Hurairah menjawab, tulus safar, perjalanan yang akan ditempuh oleh ayahmu ini perjalanan yang panjang wahai anakku. Qillatul a'mal, sedikit sekali bekal yang dibawa oleh ayahmu ini. Falam nadri, dan kami tidak ngerti kemana ayunan langkah kami akan berhenti. Apakah berhenti di terminal surga, apakah berhenti di terminal neraka. Maka itu menunjukkan bahwasanya Abu Hurairah mengajarkan kepada anaknya dan kepada kita, safar yang kedua itu safar yang panjang, safar yang pasti kita akan temukan. Safar di mana jalannya itu tidak pakai kaki tetapi dengan hati dan amal kita. Bapak kalau jalan di dunia maka Bapak berjalan dengan kaki. Tapi dalam safar yang kedua yang akan kita tempuh, kita tidak berjalan dengan kaki, tetapi kita berjalan dengan hati yang salim dan kita akan berjalan dengan amal soleh kita.
Bukankah ada orang yang mereka di dalam safar menuju ke padang mahsyar berjalan dengan kepala? Orang-orang kafir itu kan jalan dengan kepala. Ada yang jalannya miring-miring, ada yang jalannya kemudian bernanahkan dengan kain kafan yang nanah, bermacam-macam. Yang jelas seorang salaf berkata, kalau engkau berjalan di atas muka bumi, kamu berjalan dengan kaki. Tapi kelak akan datang satu hari ketika di dalam safarmu yang panjang, kamu tidak jalan dengan kaki, tetapi kamu berjalan dengan hati dan amalmu yang salih. Itulah safar yang kita akan temui. Itulah safar yang akan kita dapatkan. Kita akan berjalan, yaitu menuju kepada safar yang panjang. Safar itu adalah safar ketika kita menuju kepada alam barzakh. Makanya di dalam hadis yang sahih, tidak boleh kita menyebut orang yang meninggal itu telah beristirahat dengan tenang. Rasulullah itu marah ketika beliau bertanya, mana fulan, dia telah beristirahat dia. Maka sesungguhnya tidak boleh menyebut istirahat dengan tenang. Karena apa? Justru perjalanan panjang manusia itu dimulai ketika dia berada di alam barzakh. Ratusan tahun bahkan ribuan tahun menunggu hari kiamat, belum lagi dengan pengadilan hisab yang akan berlaku kepadanya. Itulah safar bait yang akan kita temui. Tentunya kita ingin sekali di dalam safar bait yang akan kita jalani, karena itu merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita ingkari, tidak bisa kita nafikan. Karena pintu gerbang menuju kepada safar yang jauh itu gerbangnya akan dimasuki setiap orang, tidak ada yang membedakan. Kita pengennya adalah kita itu pengen bertanya kepada orang-orang yang hari ini telah melaksanakan safar yang bait. Apa yang kalian temui di sana? Apa yang kalian rasakan di sana? Apa yang kalian sesali ketika di sana? Dan apa yang kalian inginkan, angan-angankan itu apa? Kalau kemudian kita mampu bertemu dengan orang yang semacam itu, tentunya kita senang. Kita bisa berkata kepada arwah, gimana di sana? Dia cerita. Bahkan kalaupun kita dibuatkan satu media untuk komunikasi dengan arwah, pasti kita akan beramai-ramai untuk mengadakan komunikasi dengan arwah. Bahkan kita rela untuk membayar bayaran yang mahal supaya kita bicara dengan arwah ibu kita, bapak kita yang telah meninggal dunia mungkin. Tapi kenyataannya di dalam Islam tidak ada yang namanya pembicaraan itu kepada arwah. Jadi kalaupun ada orang yang mengatakan saya punya ilmu yang menghubungkan antum dengan ruhnya orang yang antum cinta yang telah meninggal dunia, tidak mungkin itu, mustahil, pasti dia dukun. Karena di dalam Islam tidak ada pembicaraan dengan arwah. Kalaulah ada di dalam Islam itu pembicaraan dengan arwah, Nabi adalah orang yang paling mampu untuk berbicara dengan orang yang beliau cintai yang telah mendahului beliau. Siapa orang yang paling istimewa? Tergores di dalam hatinya Nabi, yang harusnya Nabi itu kalau bisa bicara dengan ruh, pasti Nabi itu akan bicara dengan ruh itu. Pasti Khadijah yang akan diajak bicara oleh Rasul. Karena sesungguhnya istri yang paling beliau cintai, yang tidak mampu digeser oleh Aisyah, oleh Zainab, oleh Maria Kiptiyah, itu adalah Khadijah radhiyallahu anha. Tapi pernahkah Rasulullah itu berbicara dengan ruhnya Khadijah? Tidak pernah, karena memang tidak ada perkara itu di dalam Islam. Bagaimana kita ketika kita ingin tahu tentang keadaan di sana, apa yang dirasakan orang yang di sana, ketika kita ingin mengetahui bagaimana, maka sesungguhnya kita tidak perlu untuk berbicara dengan ruh. Cukuplah kita kemudian membuka pintu langit dengan apa yang Allah tuntunkan. Ketika Rabb yang menciptakan semua ruh itu bicara kepada kita, tidak perlu kita itu bersusah payah membayar orang supaya menghubungkan kita dengan ruh. Tidak pernah itu terjadi dan mustahil itu terjadi. Tapi cukuplah bagi kita itu adalah lihat apa yang Allah terangkan kepada kita. Karena sesungguhnya Allah lah pemilik segala ruh di atas muka bumi ini. Dan Allah itu ternyata memberikan sifat kasih sayangnya kepada kita selaku orang yang beriman ketika hidup di dunia. Allah terangkan itu apa yang menimpa kepada ruh dan apa yang dikatakan mereka, apa yang disesali mereka, supaya kita mengambil pelajaran sebelum kita melaksanakan safar yang panjang. Tadi kan saya contohkan, kalau bapak tidak ngerti tentang Mekah ketika musim dingin, karena bapak enggan bertanya tentang Mekah, pergi safar di dalam umroh, tidak bawa jaket, tidak bawa kaos kaki, rugi. Di sana kedinginan, mau beli jaket harganya mahal, realnya pas-pasan, akhirnya kedinginan, akhirnya tidak nyaman perjalanan ketika umroh. Itu baru umroh, baru ke Mekah, hanya gara-gara tidak mau bertanya kepada orang yang pulang dari umroh, kita rugi, akhirnya merasa kedinginan yang sangat menusuk ke dalam tulang.
Kalaulah kemudian kita sepakat perjalanan jauh yang menjadikan kita tidak bertanya itu akan merugikan kita, sama safar yang bait itu akan lebih jauh merugikan kita kalau kita itu tidak tahu bagaimana sifat perjalanan yang jauh dan kita tidak membaca itu terhadap apa yang Allah terangkan. Oleh karenanya disinilah kita dalam pembahasan kali ini di waktu yang singkat ini kita ingin membicarakan tentang sebuah tema yang pernah diangkat oleh para ulama. Lau takallamal mauta. Apa sih yang dibicarakan oleh ruh? Apa yang dibicarakan oleh arwah? Kalau arwah itu bisa bicara kepada kita. Dan inilah yang kita ingin ketahui supaya kita menjadi calon-calon musafir yang berbenah diri, mempersiapkan perkara supaya tidak menemukan kerugian sebagaimana orang-orang yang telah menghadap kepada Allah menemukan kerugian. Inilah pentingnya bagi kita dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lau takallamal mayyiti. Lau takallamal mayyitu, apa yang dibicarakan oleh si mayit. Dan pembicaraan tentang ini adalah pembicaraan yang menggambarkan bagaimana kepintaran kita. Karena yang disebut pintar di dalam Islam itu bukanlah ketika Bapak mampu merumuskan rumusan fisika yang sangat jelimet dan susah. Bukan itu orang yang pintar di dalam Islam. Kalaulah kemudian orang yang pintar disebut di dalam Islam adalah orang yang menjawab fisika dan kimiawi dan matematika, sedikit orang yang bisa masuk surga. Tapi orang yang pintar dikatakan oleh Nabi al-kayyisu man dana li nafsihi wa amila ba'dal maut. Orang yang pintar itu kata Rasulullah adalah orang yang mampu menghisab, merenungkan tentang dirinya dan beramal untuk kematian setelah dia mati. Sudah Isya? Oh belum. Itu kelihatannya adzan Lampung itu. Jadi disitulah kita mengerti bahwasanya pentingnya bagi kita untuk mengetahui bagaimana perjalanan itu supaya kita menjadi orang yang pintar di hadapan Allah. Orang yang pintar itu sederhana, Pak. Orang yang mampu mempersiapkan apa yang kita miliki, apa yang dia miliki untuk kehidupan akhiratnya, bukan untuk kehidupan dunianya. Kalau Bapak menemukan ada orang yang mereka membangun kehidupan dunia, mencampurkan antara yang haram, mencampurkan dengan yang halal, walaupun dia sekolahnya sampai ke luar negeri, pastikan berarti dia bodoh di hadapan Allah karena tidak mempersiapkan terhadap amal yang akan dia bawa di akhirat. Tapi kalau kita melihat ada orang yang tamatan SD ataupun TK, setelah itu tidak pernah sekolah, tapi ternyata menjadi orang yang senantiasa ingat tentang akhirat dan membangun kehidupan akhiratnya dengan apa yang dia miliki, waktu yang dia peroleh, harta yang dia peroleh, pastikan dia adalah orang yang pintar. Dan kita ingin pintar bukan di hadapan manusia tetapi di hadapan Allah ketika kita membicarakan tentang kematian. Karena sesungguhnya inilah yang akan menjadi pembicaraan kita. Maka angan-angan itu sesuatu yang pasti dimiliki. Bukankah orang itu juga punya angan-angan? Manusia itu punya angan-angan. Angan-angan yang kemudian dimiliki oleh manusia itu apa? Yaitu adalah angan-angan untuk mendapatkan dunia terus. Bukan hanya manusia yang punya angan-angan, tetapi si mayit pun mereka punya angan-angan. Dan angan-angan inilah yang akan kita ketahui. Sebelum kita membahas tentang perkara-perkara yang senantiasa disesali oleh si mayit, senantiasa menjadi angan-angan si mayit yang tidak pernah terwujud. Karena angan-angan orang yang hidup masih bisa terwujud. Berapa banyak orang yang mereka ketika datang ke Jakarta berkata, saya ingin punya rumah di daerah Bekasi. Allah mewujudkan angan-angan itu, dia pada waktu di Bekasi. Berapa banyak orang yang pertama kali datang ke Jakarta dan bilang, saya ingin punya perusahaan di Jakarta. Allah mewujudkan angan-angan itu. Kalau kita, angan-angan kita di dunia, Allah masih memberikan kesempatan untuk mewujudkan. Tapi bedanya dengan angan-angan orang yang mati. Angan-angan orang yang mati adalah angan-angan yang tidak pernah terwujud. Mustahil selama-lamanya dia tidak akan pernah terwujud. Itulah yang menjadikan kita jangan sampai punya angan-angan yang banyak. Karena sesungguhnya kalau sudah bicara tentang angan-angan si mayit, itu berkonotasi banyak negatifnya. Karena sesungguhnya perkara itu yang mereka sesali. Perkara itu yang mereka ingin kembali ulang di dalam kehidupan dunia. Tapi apalah daya, jam sudah berhenti, waktu tidak berjalan untuk mereka sebagaimana ketika mereka hidup. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memperhatikan bukan hanya manusia yang hidup yang punya angan-angan, tetapi sesungguhnya mati pun dan mayit pun mereka pun punya angan-angan. Tapi sebelum kita membahas itu, fahami betul bahwasanya sesungguhnya kematian itu tidak boleh kita benci.
Barang siapa orang yang mencintai pertemuan dengan Allah, maka Allah itu pun akan mencintai pertemuan dengan dirinya. Kita harus mengerti Bapak, tidak mungkin kita akan bertemu dengan Allah sampai kita melewati kematian. Makanya barang siapa orang yang mereka mencintai kematian dari orang yang beriman, Allah akan hidupkan hatinya. Dan orang itu ketika hidup hatinya, dia akan bangun malamnya, dia akan bangun siangnya, dia akan bangun kehidupannya dengan amal soleh dan ketaatan. Kenapa? Dia ingin bertemu dengan dia ingin bertemu dengan Rabb yang dia cintai. Makanya Rasulullah mengatakan barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan benci. Dikatakan bagaimana ada orang kok benci bertemu dengan Allah? Yaitu ketika dia membenci kematian. Barang siapa orang yang membenci kematian, justru Allah itu akan matikan hidupnya, akan matikan hatinya. Orang kalau sampai benci kematian, Allah matikan hatinya. Akhirnya dia mencintai dunia, tidak pernah ada putusnya. Tapi justru sebaliknya, barang siapa yang dia mencintai kematian, karena itu merupakan waktu untuk bertemu dengan Rabb yang dia sembah dan dia bergantung kepadanya setiap waktu. Siapapun yang senang bertemu dengan Allah dengan mencintai kematian, Allah pun akan senang kepadanya untuk bertemu dengan dirinya. Masya Allah, itulah Islam. Jadi barang siapa yang mencintai kematian, hatinya akan hidup. Tapi barang siapa yang membenci kematian, justru hatinya akan mati. Dan inilah yang menjadikan kita harus paham, cintailah pertemuan dengan Allah. Dan ingat, pertemuan dengan Allah itu tidak akan pernah terjadi selama kita masih hidup di dunia. Makanya kita bayangkan, orang kalau kemudian dipisahkan antara pasangan kekasih dengan kekasih yang lainnya, Masya Allah, ketika akan bertemu pasti senang. Segala wasilah dan segala sarana yang dipakai untuk bisa bertemu dengan kekasihnya itu pasti senang. Dia senang naik mobil, dia senang kemudian naik pesawat. Kenapa? Pesawat dan mobil itu akan menghantarkan dia kepada orang yang dia cintai. Kalau ada orang yang lagi senang, dia senang pakai internet. Kenapa? Internet itu akan mendekatkan dia dengan orang yang dia cintai. Dia rela membayar pulsa yang mahal untuk membayar internet yang mahal. Tidak apa-apa bagi dia. Kenapa? Internet itu akan mempertemukan dia dengan kekasih yang dia cintai, istri yang dia sayangi. Sama pula, inilah kedudukan kita dengan Rabb. Allah itu mewajibkan bagi kita itu tidak mungkin kita bertemu dengan Rabb yang kita sembah sampai kita mati. Jangan benci kepada kematian. Karena barang siapa yang membenci kematian berarti dia membenci pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang dia membenci pertemuannya dengan Allah, Allah justru akan sangat membenci bertemu dengan hamba yang membenci pertemuan antara dia dengan Rabb-nya. Inilah yang kemudian harus kita faham, bahwasanya kematian itu merupakan sebuah perkara yang melapangkan jalan kita bertemu dengan zat yang kita cintai, zat yang kita bergantung kepadanya dalam segala urusan, zat yang senantiasa menjadi tujuan dalam kehidupan kita, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita membahas tentang perkara yang akan dikatakan oleh si mayit, kita bicara dulu tentang kematian. Sifat kematian itu kayak apa sih? Karena banyak di antara kita sering mendengar kata mati ataupun kematian, tetapi kita tidak paham hakikat dari mati dan kematian itu apa. Padahal ternyata mati dan kematian itu punya hakikat, punya perkara yang harus kita pahami, punya sifat-sifat khusus yang harus kita mengerti supaya kemudian kita tidak salah, supaya kemudian kita tidak memahami kematian dengan pemahaman yang sederhana, tapi memahaminya dengan bimbingan ilmu. Supaya kita ngerti hakikat kematian, barulah kemudian kita akan bicara tentang si mayit. Kenapa harus membicarakan hakikat kematian dulu, Ustaz? Iya. Wong kita membicarakan tentang apa yang dibicarakan mayit, padahal salah satu sarana untuk disebut mayit itu adalah mati. Ya kita harus paham dulu hakikat kematian itu apa. Karena kematian itulah yang menjadikan manusia hidup disebut mayit. Yang menjadikan manusia hidup disebut ruh, yaitu adalah ketika dia melewati kematian. Maka kemudian pahamilah bagaimana kemudian sifat kematian yang dijelaskan oleh para ulama salafus salih ketika mereka menjelaskan tentang hakikat kematian dalam kehidupan kita, supaya kita faham, supaya kita tidak membenci kematian, supaya kita tidak membenci terhadap perkara kematian ketika itu menjadi sebuah keniscayaan. Para ulama lalu kemudian menyebutkan hakikat kematian itu ada 5 sifatnya. Sifat yang pertama yang harus kita mengerti tentang hakikat kematian itu apa? Fuji'ah. Fuji'ah itu artinya adalah datangnya itu tiba-tiba.
Jadi pada dasarnya kematian itu sesuatu yang datangnya tiba-tiba. Kenapa disebut fuj'ah? Kenapa disebut tiba-tiba? Karena orang itu tidak ada yang mampu merencanakan kapan kematian itu datang. Pak, kalau kita ditanya kapan kita haji, kita mampu menyebutkan tahunnya. Kalau kita ditanya tentang umrah, kita mampu menyebutkan bulannya. Desember insya Allah saya umrah. 2017 saya akan melaksanakan haji. Tapi kalau orang itu bicara tentang kematian, sungguh tidak ada yang mampu menjawab tentang kematian. Karena kematian itu datangnya itu pasti tiba-tiba. Walaupun orang itu sakit lama, orang yang sakit pun tidak akan pernah menduga ketika dia itu tiba-tiba ditakdirkan mati. Ya. Mana ada orang yang bisa berkata, insya Allah nanti jam 10 lebih 5 Ustaz saya akan mati. Tidak ada. Walaupun orang itu mati, walaupun orang itu sakitnya lama, nafasnya begitu sulit dia tarik, makan selalu muntah, minum selalu muntah, dia pun tidak bisa membicarakan kapan dia mati. Itulah ketika tidak diketahui sifat kematian itu adalah tiba-tiba. Sampai dikatakan fakam min salimin mata bighairi illatin, fakam min saqimin asya minad dahr. Sampai kemudian penyair-penyair terdahulu dari kalangan penyair yang salih berkata, berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab. Hidupnya lebih pendek daripada yang sakit. Dan berapa banyak orang-orang yang mereka dalam keadaan sakit, hidupnya itu lebih panjang daripada orang yang sehat. Kenapa? Karena memang tiba-tiba. Yang namanya kematian itu adalah merupakan tiba-tiba. Mari kita dengarkan sebuah syair yang disampaikan oleh Sabiq Al-Barbari. Ketika dia mendapati khalifah yang kelima, yang ditetapkan sebagai khalifah Rasyidin yang kelima, yaitu Umar bin Abdul Aziz, dalam keadaan sakitnya, dalam keadaan sakaratul mautnya, lihat bagaimana seorang penyair itu mendendangkan sebuah sajak di dalam syair yang menjadi nasihat untuk Umar bin Abdul Aziz. Sajak itu membuat Umar bin Abdul Aziz itu pingsan beberapa hari setelahnya, lalu kemudian akhirnya meninggal dunia. Apa yang dikatakan oleh kemudian Sabiq Al-Barbari? Beliau mengatakan fakam min sahihin batalil mauti aminan atathul manaya baghtatan ba'da ma haja. Penyair itu berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, Sabiq Al-Barbari ini berkata ketika Umar bin Abdul Aziz itu dalam keadaan sakit, dia mengatakan berapa banyak orang yang mereka itu sehat, aman, lalu kemudian di waktu malamnya dia tidur dalam keadaan yang tenang, aman, nyaman, tidurnya tenang. Fa idza ja'athu baghtatan al-manayah. Lalu ketika dia tidur, ketika semuanya ada di sampingnya dalam keadaan tidur, tiba-tiba datang itu kematian mengetuk pintu hatinya, mencabut ruhnya tanpa disadari. Ketika akhirnya di pagi harinya dia menjadi orang yang terbujur kaku, menjadi mayit. Perkataan ini membuat Umar bin Abdul Aziz itu berat, nangis dan kemudian akhirnya pingsan. Tapi disinilah kita mengetahui sifat kematian itu apa? Tiba-tiba. Jadi kalau kemudian kita mengetahui kematian, tidak ada kematian yang bisa direncana. Bahkan kalaupun ada orang yang sakit lama, bukan berarti kemudian dia sudah merencanakan kematian, tidak. Berapa banyak orang yang sakit, yang kemudian di dalam sakitnya dia merasa bahwasanya besok masih bisa menghirup napas, tapi ternyata kemudian dia meninggal dunia. Tidak ada yang ngerti. Bukankah Rasulullah itu meninggal ketika beliau itu merasa membaik kesehatannya? Beliau sakit 3 hari, sakitnya 3 hari. Di mana pada hari Senin kemudian dia merasa membaik. Rasulullah keluar dari rumahnya Aisyah saat itu setelah beberapa hari tidak keluar. Ketika beliau mengamanahkan imam salatnya itu kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari sakitnya pada hari yang ketiga, di dalam sakitnya hari Senin subuh. Sampai para sahabat ketika beberapa hari tidak melihat Nabi, lalu kemudian melihat Rasulullah keluar dari rumahnya Aisyah, senang. Hampir-hampir mereka itu membatalkan sholat karena melihat Rasulullah. Abu Bakar yang saat itu menjadi imam sholat mundur supaya digantikan kembali oleh Rasulullah, tapi kemudian Rasulullah menahannya. Abu Bakar menjadi imam. Sampai kemudian Abu Bakar saja memperhatikan Nabi, ketika Nabi kelihatannya sehat, maka Abu Bakar itu izin dari tugasnya menjadi imam sholat karena merasa bahwasanya Nabi nanti sudah bisa mengimami sholat. Kemana perginya Abu Bakar? Pergi ke istana yang keempat di pinggir kota Madinah. Makanya itulah jawaban dari pertanyaan kita, kenapa ya Abu Bakar kok paling terlambat?
Itulah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Saat itu Abu Bakar itu sedang menjenguk istrinya yang keempat setelah merasa kondisinya Nabi itu membaik. Tapi justru ketika kondisinya Nabi itu membaik, pada saat itulah datang sakaratul maut kepada Rasul. Tiba-tiba. Jadi tidak ada orang yang mengetahui kematian itu kapan. Semuanya datang tiba-tiba. Bahkan orang yang sakit sekalipun pun sebenarnya kematian yang datang kepada mereka pun tiba-tiba. Karena itulah hakikat kematian. Dan kita harus ingat Bapak, yang harus kita ngerti. Banyak orang yang kemudian mereka itu sering berkata-kata tanpa ilmu, tetapi dengan perasaan. Banyak orang yang sering berkata ini matinya tiba-tiba. Tidur tiba-tiba kemudian meninggal. Enak ya matinya ya. Ingat, orang yang tidur, orang yang kemudian mati tiba-tiba itu tidak menunjukkan apapun. Itu bagian yang lumrah dari kematian. Sebagaimana masyarakat kita sering bilang, kalau ada orang yang mati tertabrak, lalu kemudian langsung bilang apa? Kasihan banget. Matinya tabrakan, darahnya membasahi aspal, otaknya keluar, matanya melotot. Lalu kemudian kita suudzon kepada orang yang mati tabrakan. Masya Allah. Bisa jadi orang yang kemudian mati tabrakan, lalu kemudian darahnya tercacar di pinggir aspal, itu bisa jadi dia mulia di hadapan Allah. Jangan pakai perasaan kalau sudah berbicara tentang masalah hal yang tidak kita kuasai. Karena masyarakat kita, terutama yang Jawa, itu sering berkata kasihan banget. Matinya itu tabrakan, matinya bunuh, atau matinya itu di dalam sumur beberapa hari nggak ketahuan. Lalu kemudian kita mengatakan bahwasanya mati yang semacam itu adalah mati yang buruk. Tidak, kata siapa? Bisa jadi orang yang keluar itu ketika tabrakan dia adalah orang yang mencari maisha penghidupan. Untuk keluarganya dia niatkan ketika keluar, ketika membawa motornya keluar itu tidak ada niat dia, kecuali adalah untuk mendapatkan rezeki yang halal. Bukankah manusia itu akan dikumpulkan berdasarkan niat yang dia miliki? Yuhsyarun nas ala niyatihim. Manusia nanti itu akan dikumpulkan berdasarkan niat yang dia miliki. Kalau kita nggak ngerti, jangan menjadi hakim dan jangan menjadi penggugat bagi kehidupan orang. Husnudzon saja. Jadi kalau ada orang mati sampai di dalam kamar seminggu baru ketahuan, lalu kemudian kita berkata-kata yang buruk, tidak boleh. Tidak mengetahui diri kita. Kalau kita ngerti bahwasanya kita tidak mengetahui apapun, jangan berbicara tentang satu perkara yang mana kita tidak memiliki ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu ngomong apapun ketika kamu itu tidak memiliki ilmu atas apa yang kamu ucapkan. Ya. Bisa jadi ada orang yang terkadang mengatakan, ini yang matinya enak banget, batuk-batuk 3 kali mati. Digampangkan, tidak ada mati yang gampang. Tidak ada orang yang mati gampang, mati itu pasti susah. Nanti kita akan belajar setelahnya. Tapi yang jelas banyak orang yang mengatakan matinya itu enak ya, matinya tenang banget. Seakan-akan kemudian kita langsung memastikan itulah husnul khotimah, ya tidak bisa. Berapa banyak orang yang mungkin matinya itu dalam keadaan tenang, kita nggak pernah ngerti. Kalau kita nggak pernah ngerti tentang sesuatu, jangan memaksakan diri untuk menjadi penggugat kehidupan orang lain, dan jangan paksakan diri untuk memberi vonis bagi kehidupan orang lain kalau nggak paham. Loh, saya punya teman Pak. Kita dulu berangkat di pondok itu namanya Ta'limul Qura. Ta'limul Qura itu apa? Ngajar di kampung-kampung. Dulu kita di pondok sudah diajarin untuk ngajar. Maka kita ini berangkat, saya berangkat naik sepeda ontel. Di belakang saya, adik kelas saya naik sepeda ontel pula. Di pondok saya itu jalanan turun gitu. Karena sudah sampai di masjid yang kita taklim, tiba-tiba saya mendengar orang-orang itu rame, ada tabrakan, ada cah pondok tabrakan. Dan ternyata saya tidak menyadari, ternyata itu adik kelas saya, yang mana taklimnya sama di masjid yang sama. Kepalanya pecah. Ketika kemudian beliau turun, lalu kemudian ada truk yang kemudian melewati jalur marga yang sudah ditetapkan, masuk nabrak ke sepeda itu, pecah kepala. Akan kita katakan itu adalah mati yang buruk? Kan enggak. Jangan pernah kemudian menggunakan apapun dalam hidup itu dengan perasaan. Allah itu tidak pernah perintahkan kita menggunakan perasaan. Tetapi Allah itu mewajibkan bagi kita untuk menggunakan ilmu. Jadi inilah yang menjadikan kita jangan pernah mengatakan bahwasannya, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Padahal saya tadi bercanda loh, Masya Allah. Wah, saya jadi nggak enak ini.
Aduh. Iya. Aduh, tolong dibungkus aja ini. Ya, sampai mana tadi? Oh iya. Ini Pak Mehrab pasti yang merencanakan. Tidak bercanda tadi. Jazakallah khair ala kulli hal insyaallah. Iya insyaallah. Karena memang dari subuh saya memang belum pulang ini. Sampai mana ya tadi? Ya. Maka disitulah kita memahami, jangan pernah kita itu mengartikan segala macam kematian dengan prasangka kita. Apakah kita tidak ingat kepada apa yang pernah disampaikan oleh Nabi bahwasanya jangan pernah memaksakan diri kita itu untuk menghukumi sesuatu yang tidak kita paham. Satu dalilnya, yaitu adalah ketika Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu itu pernah duel dengan salah satu orang musyrik. Ketika orang musyrik itu kemudian pedangnya terlempar jauh dari tangannya. Kakinya Usamah bin Zaid sudah di leher orang itu. Tinggal memenggal kepala. Kira-kira ucapan orang itu apa yang diucapkan? Dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu tetap dipenggal itu kemudian kepalanya oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Usamah ini merupakan putra atau merupakan salah satu sahabat kesayangan Nabi karena merupakan putra dari putra angkatnya Nabi Zaid. Makanya kalau orang-orang dulu, orang Quraisy itu kalau pengen ngomong sama Nabi, mereka itu ngomongnya nitip kepada Usamah. Sama kayak istri-istrinya Rasulullah. Istri-istri Rasulullah itu terbagi menjadi dua geng. Ada gengnya Aisyah, ada gengnya Ummu Salamah. Ibaratnya geng. Loh memang begitu. Nanti kita kapan-kapan kita belajar tentang istri-istrinya Rasulullah. Belajar poligami. Pak Mehrab yang paling semangat. Boleh langsung. Padahal saya belum nanya. Ya. Jadi Usamah bin Zaid itu kemudian langsung sya'al khobar. Berita itu tersebar bahwasannya Usamah bin Zaid itu memenggal kepala orang yang telah bersyahadat. Fabalagha dzalika ila Nabi, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertanya kepada Usamah, "Ya Usamah, kamu bunuh dia setelah dia bersyahadat?" Lalu kemudian Usamah menjawab, "Fima makna?" "Hillah ya Rasulullah." Lalu dia mengucapkan syahadat itu muslihat kok, supaya dia selamat dari terjangan pedangku. Perhatikan apakah Rasulullah menerima perkataan itu? Enggak. Rasulullah berkata, "Astasyuqqa sadrahu." Emang kamu belah dadanya sampai kamu ngerti tentang apa yang terjadi di hatinya Usamah? Lalu Usamah diwajibkan untuk membayar diat 100 ekor unta. Di situ kita paham, jangan menghakimi sesuatu yang tidak pernah kita tahu. Kematian seseorang itu tidak pernah kita tahu, Pak. Makanya jangan pernah menghakimi ada orang di dalam kamar seminggu baru ketahuan setelah ulat itu muncul. Lalu kita katakan ini pasti buruk. Belum tentu. Dan tidak usah, itu tidak kewajiban kita untuk menyampaikan apapun. Toh dia sudah meninggal, sudah kembali sama Allah. Tidak perlu bagi kita untuk mengucapkan sebuah kalimat yang Allah tidak wajibkan. Dalil yang kedua, bahwasanya hakikatnya manusia itu tidak paham tentang akhir kehidupan seseorang. Nabi ketika melihat ada orang yang berjihad dengan semangatnya, lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, "Bagaimana kalian itu berkata tentang orang ini?" Lalu kemudian mereka para sahabat menjawab, "Innahu min ahlil jannah." Ya Rasulullah, dia itu sesungguhnya adalah penduduk surga. Lalu kemudian Nabi mengatakan, "La, innahu min ahlin nar." Dia itu termasuk penduduk neraka. Para sahabat itu bingung, kok bisa? Jihadnya itu luar biasa. Keberaniannya, berapa banyak musuh yang tertebas dengan pedangnya. Lalu Nabi menceritakan, "Kamu ngerti nggak kenapa dia menjadi penduduk neraka?" Yaitu adalah ketika dia berjihad dengan begitu gagah beraninya, tertebas pedang dirinya. Ketika dia dalam sakaratul maut, dia tidak kuat untuk menahan dirinya dari sakitnya sakaratul maut. Dia melihat sebilah pedang tergeletak di samping tubuhnya. Diambil pedang itu, ditusukkan ke dalam dirinya. Maka dia tidak mati terbunuh di jalan Allah, tetapi matinya bunuh diri. Padahal para sahabat itu melihat dohirnya, Masya Allah, min ahlil jannah. Ini adalah termasuk penduduk surga ya Rasul. Tapi Nabi mengatakan, enggak, dia bukan penduduk surga, dia penduduk neraka. Jadi di antara dua dalil itulah yang ingin saya tekankan betul. Kalau sudah bicara kematian, jangan bicara menggunakan perasaan. Jangan menggunakan sesuatu yang Allah tidak wajibkan kepada kita. Jadi kalau kemudian ada orang yang meninggalnya muda, batuk-batuk kemudian meninggal, tidur kemudian meninggal, jangan buru-buru mengatakan itu lebih baik daripada orang yang mati tabrakan. Itu lebih baik daripada orang yang mati kecemplung sumur,
lalu kemudian tenggelam sampai lama baru kemudian mati? Belum tentu. Bisa jadi yang di jalan itu lebih baik daripada yang mati di atas kasur. Tapi yang jelas kematian itu adalah tiba-tiba datangnya. Dia tidak pernah kemudian memberitahu apapun kecuali adalah dia bersifat tiba-tiba. Kemudian yang kedua, ya, kematian itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ya. Jadi sesuatu yang tidak mampu dihindari itu adalah kematian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kita ini berada di benteng yang tinggi lagi kokoh, sebagaimana yang Allah katakan dalam surat An-Nisa 78. Kematian itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ya. Semua orang itu pasti merasakan kematian, tidak bisa dihindari. Kalaupun kemudian ada orang yang selamat dari kematian ini, maka dia itu pasti akan terancam dengan kematian yang lainnya. Makanya sampai Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih, yang diriwayatkan dari jalurnya Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh para ulama, salah satunya Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW sampai mengatakan, masalah ibnu Adam wa ila jambihi tis'un wa tis'una maniyatan in akhta'athu al-manaya waqa'a fil haram hatta yamutah. Rasulullah itu mengatakan bahwasannya perumpamaan Adam terhadap kematian itu sesungguhnya dia itu sebagaimana orang yang diliputi dengan 99 ancaman kematian. Kalaupun dia berhasil melewati 99 sebab kematian yang dia dapatkan dalam hidup, pasti dia akan menjumpai dengan tua yang tidak mampu dia lawan, dan dia mati dengan tua yang dia dapatkan. Kita sering berkata apa? Kucingnya itu punya kucing itu kayak nyawanya 9. Kita sering berkata begitu. Nyebrang, tidak tertabrak. Dilempar air panas, sudah lari jauh. Mau dibeginikan, dia sudah ini. Bukan kucing yang punya 9 nyawa. Pada dasarnya manusia itu, kalau boleh kita ibaratkan dalam hadis ini, manusia itu bayangannya itu 99 ancaman kematian. Kalaupun kemudian dia terlewati dengan kematian yang satu, sebab kematian yang satu, dia akan mendapatkan sebab kematian yang kedua. Kalau kemudian dia selamat dari sebab kematian yang kedua, dia akan mendapatkan sebab kematian yang ketiga. Sampai 99 kematian. Tis'un wa tis'una maniyatan. Rasulullah mengatakan dia punya 99 ancaman kematian. Bapak pernah lihat gak? Saya pernah lihat kucing itu tertabrak di tol. Saya agak jauh, lalu melihat kucing itu lari di tol jor. Ketika lari, maka mobil yang di pinggir karena truk, kemudian mampu dia hindari. Ada mobil yang di tengah, kemudian mampu hindari, walaupun sempat miring itu mobilnya, membanting setir ke kiri, alhamdulillah kosong. Tapi ternyata ketika selamat di pinggir yang pertama, barisan kedua, akhirnya kucing itu tertabrak oleh mobil di barisan ketiga. Saya kemudian ketika membaca hadis itu langsung teringat kejadian kucing yang tertabrak itu. Kita ini pada dasarnya harus ngerti bahwasanya kematian itu tidak akan pernah luput. Dan ternyata dalam kehidupan kita, ketika kita berjalan, kita diikuti oleh 99 sebab kematian. Berapa banyak sebab kematian itu yang datang menghampiri kita setiap waktu kan? Ada orang yang tiba-tiba makan sate, jantungnya kemudian berdegup kencang, meninggal. Tapi ada orang yang makan sate tidak mati, jantungnya tidak berdegup kencang. Ya, mungkin tidak mati, dia ngelewatin itu. Tapi dapatkan kemudian ancaman yang kedua. Dipukuli, tapi kemudian dia bisa selamat. Kemudian dia naik pesawat, tiba-tiba kemudian dia tidak jadi padahal pesawatnya tabrakan. Kalaupun dia luput dari satu sebab kematian, dia akan mendapatkan sebab yang kedua. Kalau dia kemudian selamat di sebab yang kedua, dia akan mendapatkan sebab yang ketiga. Kalaupun dia selamat di sebab yang ketiga, dia akan mendapatkan sebab yang kelima sampai 99 sebab. Kalaupun dia mampu melewati 99 sebab kematian itu, toh dia akan berhadapan dengan al-haram. Al-haram itu apa? Tua. Di mana kemudian tidak mampu untuk kemudian dilawan rasa tua itu, karena tidak bisa dilawan. Berapa banyak kan orang yang terkadang itu selamat dari kematian tapi tidak selamat dari sebab yang lain. Ada orang yang dia itu sehat betul, akhirnya apa? Sebab kematian dari jantung yang berhenti berdegup itu dia selamat, tapi ternyata terkadang dia sehat, tapi tiba-tiba ketika keluar ada orang yang mendolimi dia, memukul dia dan menusuk dia. Tuh, sebab kematiannya dia dapatkan dari sebab yang lain. Ada orang yang kadang-kadang dia itu selamat dari pesawat. Dia pesawat, kemudian berapa banyak orang yang akan naik pesawat kemudian tidak jadi, kemudian selamat. Bapak masih ingat kejadian pesawat Sukhoi
yang ketika diterbangkan perdana untuk menjadi penampilan perdana supaya kelihatan itu bagaimana Sukha itu. Terbangnya rendah, itu pun direncanakan cuma berapa menit? 20 menit. Kemudian akan turun di Halim. Ya, saya mendapati ada beberapa undangan VIP yang jatahnya itu akan berangkat, tapi kemudian tidak jadi naik, kena macet, ataupun kemudian ada satu urusan. Tapi apakah kemudian mereka nanti akan mampu melewati ancaman yang berikutnya? Tidak. Kita ini punya dibayangi 99 kematian apa saja. Bisa jadi dari makanan kita, bisa jadi karena orang lain, bisa jadi karena motor, bisa jadi karena senjata, semuanya. Makanya Nabi sampai mengatakan masalah ibnu Adam wa ila janbihi tis'un wa tis'una maniyatan. Orang itu ketika jalan di sampingnya itu ada sebab kematian sampai 99. Dan itu menjadi sebuah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Adzan. Ya. Ini bukan adzan, ini saatnya minum teh. Silakan adzan. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita masih membicarakan tentang apa itu yang menjadi hakikat dari kematian. Jadi yang kemudian yang kedua yang tadi kita pelajari dari penjelasan para ulama salafus salih, kita mengetahui bahwasanya kematian itu merupakan bagian dari perkara yang tidak bisa kita hindari. Jadi kalaupun ada manusia yang mereka itu mampu melewati satu ancaman kematian, maka dia pasti akan mendapatkan ancaman yang kedua sampai berjumlah 99. Jadi kalaupun sampai kemudian dia mampu melewati 99 dari ancaman kematian yang harusnya menimpa kepada dirinya, maka dia pasti akan menemukan tua yang mana tidak mampu dilawan oleh dirinya, karena tua itu merupakan keniscayaan yang menjadikan orang itu meninggal dunia. Itulah kemudian hakikat kematian yang kedua. Yang ketiga, dari hakikat kematian itu dikatakan oleh para ulama, yaitu adalah hakikat kematian itu yang ketiga. Setiap kematian itu punya sebuah pintu yang bernama sakarat. Ya. Karena sesungguhnya sakaratul maut itu adalah sesuatu yang pasti datang menimpa kepada orang sebelum kematiannya. Tidak ada orang yang mereka itu mati tenang, itu tidak ada, Pak. Kalau orang-orang kafir sering mereka itu memuat berita di dalam koran-koran, telah meninggal dalam tenang menuju ke rumah bapak. Tidak ada orang yang mati tenang. Kata siapa orang itu mati tenang? Tapi memang matinya cuma bergerak-gerak. Itu kan menurut kita. Karena sesungguhnya setiap orang yang melewati kematian itu pasti akan merasakan yang dinamakan sakarat. Dan Rasulullah pun bagaimana Rasulullah itu menampilkan kepada kita bagaimana wajah sakaratul maut yang sebenarnya. Saya tidak ngerti hadis yang menerangkan bahwasanya Nabi itu mengatakan ummati ummati. Saya belum pernah mendapati hadis itu. Walaupun hadis itu banyak tersebar di broadcast ataupun tulisan berantai. Tapi yang saya mengerti dari satu riwayat dari Ashabus Sunan ila Al-Khamsah ila Ibnu Majah itu diterangkan, sesungguhnya Nabi itu yang dirasakan oleh Nabi ketika kemudian beliau itu meninggal dunia, sebelum meninggal dunia beliau merasakan sakaratul maut. Beliau itu meminta semangkok air, di mana semangkok air itu didekatkan oleh Aisyah dan Nabi itu memasukkan tangannya ke dalam mangkok air itu. Lalu kemudian Rasulullah itu mengusap wajahnya dan Rasulullah itu sembari berkata, Allahumma inna lil mauti la sakaratin. Ya Allah, ternyata setiap kematian itu punya satu pintu yang bernama sakarat. Sakarat itu pasti. Makanya Imam Qurtubi mengatakan jangan tertipu dengan orang yang mereka itu meninggalnya tampaknya itu tenang, hanya komat kamit bibirnya. Itu pada dasarnya dia melewati sakaratul yang sangat berat. Tidak ada orang yang mati tenang. Semuanya itu berat. Wajahat sakaratul maut bil haq dzalika ma kunta minhu tahid. Sesungguhnya Allah itu sampai mengatakan, sesungguhnya datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya yang senantiasa kamu lari darinya. Karena sakarat itu pasti ada. Bahkan kemudian para ulama sepakat mengatakan sakaratul maut yang berlaku kepada Nabi itu merupakan sakaratul maut yang paling berat. Karena ditimpakan kepada Nabi 2 kali sakaratul maut orang biasa itu kepada Rasul. Imam Qurtubi menjawab, kenapa Nabi itu kemudian diberikan sakaratul maut? Harusnya orang yang paling mampu dibebaskan dari sakaratul maut itu Nabi.
Imam Qurtubi menceritakan dua hikmah. Yang pertama, supaya orang itu ngerti hakikat sakaratul maut itu pasti akan menimpa dirinya. Kenapa? Kalau Nabi saja mendapatkan sakaratul maut, apalagi manusia biasa. Itulah jawaban kenapa Nabi itu merasakan sakaratul maut, untuk memberikan pelajaran kepada umatnya. Sakaratul maut itu pasti datang. Wong Nabi saja adalah orang yang paling berhak dibebaskan dari sakaratul maut, ternyata Nabi pun merasakan sakaratul maut. Yang kedua, kata Imam Qurtubi, kenapa setiap Nabi, bahkan Rasulullah itu yang paling berat sakaratul mautnya di antara seluruh manusia? Karena Allah ingin memberikan puncak kesabaran kepada Nabi sampai dalam detik ajalnya, supaya kemudian Nabi merasakan puncak kenikmatan di surga untuk menggantikan puncak penderitaan Nabi di dunia. Makanya Nabi ketika sakaratul maut itu beliau mengatakan, Allahumma inna lil mauti la sakaratun. Ya Allah, ternyata setiap kematian itu punya sakarat. Lalu kemudian Nabi itu mengarah telunjuknya ke atas langit dan berkata, di teman-teman itulah saya akan bertemu dengan mereka. Jadi Masya Allah, disitulah sakaratul maut itu pasti terjadi. Semuanya akan menimpa kita. Kenapa saya katakan bahwasanya para ulama itu sampai berkata jangan tertipu dengan tenangnya orang ketika mati. Karena pada dasarnya orang akan melewati beratnya sakaratul maut. Kita ambil contoh yang mudah, Pak. Kita ini punya rambut di jempol kaki. Kalau kita dicabut itu, demam kita 2 hari. Bukan hanya jempol di kaki, bukan hanya rambut di jempol loh. Kuku ini kan kecil. Kita lihat kan, kalau kita sering membaca tentang teknik-teknik penyiksaan di dalam penjara. Salah satu di antara teknik yang kejam itu apa? Dicabut kuku itu. Dicabut itu, rasanya apa? Luar biasa, tidak usah ditanya rasanya. Bayangan aja ngilu. Nah kalau kemudian rambut kita dan kemudian kuku kita dicabut, kita sepakat bahwasanya itu adalah rasa yang sangat sakit, apalagi dengan arwah yang sudah bersemayam di dalam tubuh kita, dari ujung kaki sampai ujung rambut itu adalah ruh kita, kemudian dicabut satu waktu oleh Allah. Apakah kita akan mengatakan bahwasanya tidak ada orang yang apa kita mengatakan bahwasanya tidak ada orang yang tidak merasakan sakit ketika mati? Tidak ada, semuanya ngerasain. Kalaupun kita ngelihat orang yang tampaknya tenang, jangan tertipu dengan itu. Makanya sampai ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu berkata, dulu aku adalah orang yang iri betul kalau melihat orang itu matinya tenang, gampang. Tapi setelah aku melihat meninggalnya Rasulullah, aku tidak punya lagi rasa iri kepada orang yang mereka itu matinya tampaknya tenang. Kenapa? Aku tahu pasti sakit. Karena Rasulullah aja sakit. Masya Allah, perkataan yang luar biasa. Wa inilah akhwat, aku ini tidak pernah merasa iri. Dulu itu aku merasa iri dengan orang yang kok matinya gampang, matinya tenang. Tapi setelah aku melihat Rasulullah itu meninggal di atas pangkuanku, wallahi semenjak saat itu aku tidak pernah iri melihat orang yang mati walaupun tampaknya tenang. Kenapa? Aku ngerti hakikat mereka kalau mati setelah melihat Rasulullah itu meninggal dunia. Jadi Masya Allah, makanya orang yang sakaratul maut itu kenapa mereka kok tidak bisa mengatakan aduh? Lah saking beratnya. Bapak itu kalau ditendang sekali ngomong aduh, tendang 2 kali aduh, tendang 3 kali aduh. Coba kalau sampai ratusan kali ditendang, lama-lama ngucapin aduh aja sudah tidak mampu. Kalau yang nendang kita 1 orang, aduh. Kalau yang nendang kita 60 orang bareng-bareng, lama-lama mungkin kita tidak bisa ngomong apa-apa. Itulah hakikat kematian. Kenapa orang yang sakaratul maut itu kok diem, tampaknya biasa-biasa aja, tenang? Jangan tertipu itu. Semuanya itu pasti punya sakaratul maut. Semua nabi itu merasakan sakaratul maut. Semuanya. Cuma satu yang tidak merasakan sakaratul maut. Siapa itu? Orang yang mati syahid. Masya Allah. Jadi kalau bapak itu takut untuk melewati sakaratul maut, jangan lari ke bunker ataupun ke dalam bawah tanah. Tidak akan bisa menyelamatkan kita dari sakaratul maut. Mati syahid. Itu yang menyebabkan kita tidak mendapatkan sakaratul maut. Sampai Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan dari jalurnya Imam An-Nasai, ma yajitu asyahid min masil qatli ila kama yajitu ahadukum min masil qarsah. Orang itu kalau mati syahid, tidak ada yang dia dapatkan ketika dia terbunuh. Walaupun kita melihat kelihatannya itu, pernah Bapak ngelihat ada salah satu mujahidin Suriah itu kena lontaran bom itu nempel di sini. Coba, sampai 2 hari baru meninggal dunia. Kita akan melihatnya, Masya Allah, tidak tega.
Jangan pakai perasaan kalau ngeliat kayak gitu, pakai dalil. Ilmunya gimana itu? Rasulullah menyampaikan, ma yajidu syahid. Orang yang mati syahid itu, tidaklah mereka itu ketika dia mati syahid di dalam pembunuhan yang menimpa kepada dirinya, illa kama yajidu ahadukum min masil qarsah. Itu sebagaimana kalau kamu itu digigit semut. Bapak pernah digigit semut? Saya itu pernah itu punya anduk, saya tidak ngerti itu, dikerubuti semut. Dan saya tidak sadar. Ketika saya sudah ini, ternyata semutnya terantang di sini. Ya kemudian kayak gitu saja. Itu saking mulianya orang yang mati syahid. Insya Allah. Itu Nabi yang mengabarkan. Makanya kemudian sampai Nabi juga mengabarkan kembali kan. Tidak ada orang yang ingin balik ke dunia padahal di dunia itu kere dan miskin kecuali orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu ingin balik ke dunia. Kenapa? Ingin merasakan nikmatnya mati. Padahal di dunia miskin kata Nabi. Bapak itu kalau dikasih Mercedes, pingin nggak dapat motor Honda 80? Nggak pingin, udah dapat Mercedes kok. Kalau kita sudah punya Alphard, pingin nggak kita pingin Colt? Nggak pingin Colt. Karena apa? Sudah dapat yang terbaik. Tapi ada satu keadaan orang itu mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan, tapi berandai-andai hidup di dunia lagi. Padahal kata Rasulullah itu padahal di dunia itu miskin, kere. Tapi pengen hidup lagi. Kenapa? Ingin merasakan mati syahid kembali. Makanya perhatikan kisah dari Abdullah bin Haram. Dalam riwayat Abu Dawud menggambarkan bagaimana indahnya mati syahid. Ketika kemudian Abdullah bin Haram ini siapa? Bapaknya Jabir. Pernah saya sampaikan kisahnya mungkin. Bagaimana Jabir itu mendapati ayahnya itu meninggal dalam perang Uhud. Kupingnya itu gak ketahuan di mana. Karena kemudian betul-betul dicabik-cabik oleh orang-orang musyrik itu, Abdullah bin Haram. Orang yang sepuh, tapi kecintaannya kepada jihad itu jangan ragukan. Sampai kemudian ketika Nabi akan mensolati, Nabi itu mundur. Sampai kemudian para sahabat itu dorong, ya Nabi majulah, maju. Nabi berkata, loh kalian gak ngerti apa malaikat itu rebutan untuk mensolati Abdullah bin Haram. Insyaallah. Itu belum selesai. Ketika Nabi mendapati Jabir bin Abdullah anaknya, itu kemudian nangis. Wajar itu nangis Pak kalau ada orang yang meninggal. Tidak apa-apa, air mata itu rahmat. Yang tidak boleh itu sampai meraung-raung, nempuk-nempuk pipi, ya itu baru tidak boleh. Kalau ada yang masih kayak gitu, diruqyah saja itu kalau di sini. Ya. Maka kemudian Nabi ketika mendapati itu kemudian ta'al, sini Abdullah bin Haram. Lalu kemudian Nabi berkata kepada Jabir bin Abdullah, ala ukhbiruka ma qalallahu li abika. Hei Abdullah Jabir, kamu pengen ngerti nggak apa yang sedang dibicarakan oleh Allah kepada ayahmu hari ini, saat ini? Bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Masih sedih. Lalu kemudian Rasulullah menjawab kepada Jabir bin Abdullah, ma kallamallahu ahadan illa mi wara'i hijabin wa kallama abaka kifahan. Wahai Jabir, kamu ngerti nggak? Allah itu tidak pernah bicara kepada siapapun ketika kemudian belum tegak hari kiamat itu kecuali di belakang hijab. Tapi ketika Allah itu bicara dengan ayahmu Abdullah bin Haram, Masya Allah, Abdullah bin Haram itu ditanya langsung oleh Allah kifahan. Tidak ada hijab, tidak ada satar. Kifahan itu wajahan biwajihin, face to face. Saking memuliakan Abdullah bin Haram karena cintanya kepada mati syahid. Lalu kemudian Allah berkata, mada tamannya ala ya'utika. Kamu minta apa? Aku kasih. Kalau kita ditanya Pak, pasti bidadari itu 10. Enggak, bukan itu yang diminta oleh kemudian Abdullah bin Haram. Yang diminta Abdullah bin Haram itu perhatikan. Antuhyani fa'uqtalu fika saniyatan. Ya Allah, hidupkan aku sekali lagi ya Allah, supaya aku merasakan mati kembali, mati syahid. Padahal kupingnya aja hilang. Ini merupakan salah satu perkara yang tidak bisa kita nafikan. Tidak bisa kita ingkari, tidak bisa kita tutup-tutupin. Ini merupakan bagian dari syariat Allah. Di sini kita ngerti, Masya Allah. Orang yang kemudian mati syahid itu kemuliaannya besar betul, melebihi orang yang solih, melebihi ahlul ilmi sekalipun. Makanya kemudian kita perhatikan, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. 4 tingkatan itu diurutkan di dalam urutan Allah. Pertama itu para nabi, siddiqin orang yang cinta kebenaran yaitu para sahabat. Yang ketiga syuhada, baru yang keempat itu salihin. Illa ayajitu ahadukum min masil qarsah. Coba Pak, digigit semut. Jadi kalau kita ingin berandai-andai untuk kemudian tidak merasakan sakaratul maut yang berat, pergi. Dan kita harus ingat loh, jihad itu tidak pernah mendekatkan ajal.
Orang itu sering berpikir nanti kalau kemudian orang jihad di Suriah sana berarti mendekatkan ajal. Ya ndak, kata siapa kebenaran itu mendekatkan ajal? Innal haqqa la yuqarribu ajalan wa la yubaidu an rizqin. Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah itu bersabda, kebenaran itu tidak pernah mendekatkan ajal dan tidak pernah menjauhkan rezeki. Orang kan sering berkata, "Loh kalau jujur terus, kalau pingin yang syar'i terus ya rezekinya mampet." Kata siapa? Nabi sudah mengatakan, kalau yang benar itu tidak pernah menjauhkan rezeki dan tidak pernah mendekatkan ajal. Jadi Masya Allah, kemuliaan orang yang mati syahid. Makanya sampai kita itu diperintahkan untuk bercita-cita mati syahid. Maka Allah akan memberikan kepada kita mati syahid walaupun kita tidur di atas tempat tidur kita. Jadi semua orang yang kemudian mereka hidup itu pasti merasakan sakaratul maut. Sampai Nabi merasakan sakaratul maut. Karena beratnya sakaratul maut itu dirasakan oleh Rasulullah. Makanya ingat-ingat apa yang dikatakan tadi oleh Aisyah. Aku tidak pernah berkeinginan lagi untuk iri kepada orang yang mati dalam keadaan mudah setelah aku melihat bagaimana Rasulullah itu meninggal dunia. Sakaratul mautnya Rasulullah itu berat. Itulah kemudian yang berikutnya. Makanya Masya Allah, itulah hakikat kematian. Makanya Bapak tahu Hasan Al-Basri sampai menceritakan kepada kita, malaikat maut itu mengunjungin kita sehari itu 3 kali, melihat rezeki kita sudah habis atau belum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau ternyata rezeki yang ditetapkan oleh Allah itu 1,3 M sudah habis diambil semuanya, nah itu berarti mati. Ya, jadi kemudian Hasan Al-Basri sampai cerita, sesungguhnya malaikat maut itu mengunjungi setiap orang itu sehari 3 kali untuk ngecek ini rezeki yang sudah ditetapkan untuknya sudah habis atau belum. Kalau sudah habis, habis nih, sudah ini waktunya ngambil ruhnya. Kalau begitu kita ngambilnya dikit-dikit, enggak gitu. Emang kamu bisa akalin apa? Maka kemudian Allah itu malaikat maut nanti akan mencabutnya setelah rezekinya itu habis. Makanya sampai dikatakan la yamuta ahadun hatta yastawfiya rizquhu. Orang itu tidak akan pernah dimatikan oleh Allah sampai Allah itu sempurnakan dulu rezekinya. Makanya tidak perlu khawatir. Makanya cara malaikat maut itu ngecek ini kapan ajalnya nih. Dicek itu rezekinya, kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Hasan Basri yang mengatakan. Maka ketika telah kemudian habis rezekinya baru dicabut rohnya. Lalu kemudian orang itu nangis semuanya. Itu dilihat oleh malaikat maut. Kata Hasan Al-Basri, malaikat maut kemudian berkata, aku tidak merasa bersalah loh ngambil nyawa ini. Memang ini tugasku. Rezekinya sudah habis, harus kembali kepada Rabbnya. Dan bentar lagi kalian, aku akan datangi kalian juga. Sampai Hasan Al-Basri itu berkata, kalaulah orang mendengar ucapan malaikat maut ketika kita sedang menangisi keluarga yang kita cintai, sampai Hasan Al-Basri berkata, kamu tidak akan pernah punya waktu untuk menangisi orang lain kecuali menangisi diri sendiri. 3 kali Pak, kata Hasan Al-Basri. Dan itu datang kepada kita. Jam 7:20. Kita baru bahas berapa? 3. Iya, tapi waktunya sudah habis. Saya harus kajian di tempat lain 8:30. Jadi kemudian kita masih membahas. Nah, kalau gitu apa yang dibicarakan mayat Ustaz? Sabar. Oh berarti sabar ya ini semoga. Sabar tunggu pekan depan insya Allah. Bulan depan. Dan kita juga akan membicarakan apa yang bisa ditolong. Kalau itu seseorang itu sudah menjadi mayit. Bagi orang yang hidup itu bisa nolongnya dengan apa? Dan itu kita akan bahas pula insya Allah. Inilah yang dapat saya sampaikan di dalam pertemuan kali ini. Saya mengucapkan pekan ketiga apa? Pekan ketiga? Enggak bisa. Pekan ketiga. Oh pekan ketiga subuh. Subuh Pak, masalah jahiliyah, tidak boleh diganggu-gugat. Insya Allah kita bahas bulan depan apa itu kemudian yang menjadi pembicaraan si mayat ketika meninggal dunia. Semoga Allah memberkahi apa yang kita pelajari dan memberikan pengetahuan tentang safar yang akan kita jalani. Saya mengucapkan jazakumullah khair sekali atas tehnya yang hangat, enak sekali Masya Allah. Semoga Allah memberkahi kepada saudara-saudara yang senantiasa punya sensitivitas kepada saudaranya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.